Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kula nglanjutaken bab iktikaf. Ini kesempatan juga bagi kita pada malam Ramadan itu disunatkan banyak-banyak iktikaf, terutama pada 10 akhir pada bulan Ramadan. Nah, nanti ada hukum-hukumnya. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf adalah muksun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin bi niyatin makhsusatin. Secara syariat iktikaf adalah diam diri, berdiam diri secara khusus li syakhsin makhsusin, kepunyaan atau untuk orang-orang tertentu yang diperbolehkan nanti ada ya. Fi makanin makhsusin, pada tempat tertentu pula, yaitu masjid. Biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu juga. Itu yang namanya iktikaf. Jadi diam diri yang ditentukan cara-caranya, li syakhsin makhsusin, untuk seseorang yang tertentu juga, fi makanin makhsusin, di tempat tertentu, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Itu adalah definisi daripada iktikaf. Kemudian ada beberapa hukum iktikaf. Pertama adalah wajib. Loh, kenapa iktikaf kok wajib? Ya, apabila seseorang itu nazar. Contoh, engko aku wulan Ramadan aku sehat tak iktikaf di masjid, berarti itu adalah hukumnya nazar. Lek nazar wajib, lek enggak malah dosa. Makanya mboten usah nazar. Nazar kemarin-kemarin sudah saya sampaikan. Malah jadi wajib. Nomor 2 adalah mandub sunat. Wa huwa al aslu fihi, pada dasarnya hukumnya iktikaf adalah sunnah. Wa fi ramadhana fil asril awakhiri minhu akatu, lebih dikuatkan lagi kesunatannya pada saat 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya program-program umroh niku nggih ngoten niku. Iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi pada akhir-akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah makruh. Wa huwa iktikaful mar'ati bi idzni zaujiha. Lah ini hati-hati Bu nggih. Yaitu iktikafnya seorang wanita yang sudah mendapatkan izin dari suaminya. Kalau tidak dapatkan izin, tidak makruh tapi haram, dosa. Nah, makanya idza kanat min dawatil hayati ma'a amnil fitnati, bagi orang yang masih muda, ukuran muda monggo dikembalikan pada lingkungan masing-masing. Pokoknya hayah yang masih memiliki ya masih pantas lah dilihat. Ma'a amnil fitnati, sartane aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, ya hukumnya malah tidak boleh. Nah, nanti ada solusi bagi seorang wanita. Inilah para jamaah, kadang-kadang mohon maaf ya, kita itu semangat ibadah tidak diimbangi oleh ilmu tentang ibadah tersebut biasanya. Makruh-makruh terabas aja kadang-kadang. Dia percaya diri bahwa itu adalah sunnah, mencari fadhailu awaikhil Ramadan macam-macam. Padahal hukumnya adalah makruh bagi seorang wanita yang sudah mendapatkan izin dari suaminya dan dia dipastikan aman dari gangguan fitnah. Kalau misalnya tidak dapat izin, terus dimungkinkan adanya fitnah, justru malah tidak boleh. Haram malah. Nah, ini haramun. Ini ada hukum haram. Iktikaful mar'ati bituni idzni zaujiha.
iktikafnya seorang wanita yang tanpa dapat izin dari suaminya. Moro budal ucuk. Au biidzni ma'a khaufil fitnati, atau diizini tapi suaminya itu khawatir ada gangguan atau ada fitnah. Misalnya karena jarak rumahnya dan masjidnya itu adalah ada orang-orang yang biasa usil, itu kan kemungkinan orang itu malah takut, dikhawatirkan terjadi gangguan di tengah jalan atau apa saja, pokoknya ma'a khaufil fitnati wa ma'a adami sihhati. Ya. Yang pertama tadi itu walaupun haram tapi iktikafnya tetap sah. Nah, kari diukur keharaman dia itu dengan pahala iktikafnya ya apa. Nah, ini kan yang masih dipertimbangkan. Berikutnya adalah rukunnya iktikaf. Apanya? Iya 4. Jadi wajib, sunat, makruh, haram. Ya. Masing-masing pun semerap nggih. Oke, sekarang arkanul iktikaf arba'atun. Rukunnya iktikaf itu ada 4. 1. Niat. Nawaitu al-i'tikafa lillahi ta'ala. Wis pokoke lek gak iso basa Arab niat iktikaf lillahi ta'ala. Nomor 2 al-lubsu, berdiam diri di masjid. Masjid itu ya masjidnya atau rohabatul masjid, emperan masjid. Boleh. Kemudian kalau harimul masjid yang di luar itu sudah tidak mendapatkan fadilah iktikaf. Wa mu'takafun feh. Mu'takafun feh, tempat yang ditempati untuk iktikaf. Masjid misalnya. Wa mu'takifun, dan orang yang beriktikaf. 1. Niat. Nomor 2. Berdiam diri. Nomor 3. Tempat yang ditempati itu. Kemudian orang yang iktikaf. Surutul iktikaf sittatun. Syarat-syaratnya iktikaf itu ada 6. Kalau tadi juga masuk di rukunnya, ini juga masuk di syarat, yaitu 1 niat. 1 niat. Nomor 2, ayyakuna fi masjidin kholisil masjidiyati, yaitu masjid murni masjidnya. Loh, apa ada masjid yang tidak murni, masjid campur-campur? Wa amma ma wuqifa ba'duhu sya'ian fala yasihu fihi al-i'tikaf. Masjid yang tidak murni begini. Pertama ada orang wakaf untuk masjid. Kemudian ada perluasan dan dia tidak niati untuk dipakai masjid, entah untuk apa macam-macam. Terus iktikaf di situ tentu saja tidak sah. Jadi murni tempat itu adalah memang masjid. Fala yasihhu fi nahwi musholla. Nah, tidak sah iktikafnya di musola. Tak iktikafnya di yang musola as-salafiyah. Au ribatin, atau ribat. Ribat itu tempat zikirnya orang-orang tasawuf atau pondok ya misalnya. Oke. Dah, di sini ada catatan begini. Wa fi qaulin innahu yasihhu al-i'tikafu lil mar'ati faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-sholati. Wa huwa mu'tamadu madhabil imami Abi Hanifah. Lah niki ya. Tadi disatakan di sini seorang wanita yang sudah mendapatkan izin suaminya. Kemudian dia itu adalah aman dari fitnah dan dia masih memang relatif muda pada umumnya. Itu kan dimakruhkan. Supaya terhindar dari itu semuanya boleh khusus wanita iktikaf di rumah. Innahu yasihhu al-i'tikafu lil mar'ati faqat. Sesungguhnya sah iktikaf bagi seorang wanita saja idza ayyanat makanan, apabila wanita tersebut menentukan tempat di rumahnya, opo sak kamar, opo ndi sing biasa, gaya opo lis sholati kangge salat. Jadi tempat itu ditentukan untuk salat.
Dan dia waktu Ramadan iktikaf di situ, enak jenengan. Loh iya toh. Itu solusi. Tapi ini adalah pindah madhab, bukan madhab Syafi'i, tapi madhabnya Imam Abu Hanifah. Tidak apa-apa. Tapi kan masih bisa jawabkan. Makanya gak repot-repot itu niku. Kadang-kadang kula nek ningali ya ibu-ibu sing muda-muda iku grutu-grutu jam 12 barang iku dipertimbangkan dari sisi hukumnya. Nggih. Engko nek niate tok apik tapi tidak mempertimbangkan hukum, juga malih sulaya kalian ketentuan hukum. Karena apa? Agama sudah menyiapkan solusinya. Nggih. Saya ulangi lagi, innahu yasihul al-i'tikafu lil mar'ati faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah. Makanya kalau bisa di rumah itu ada tempat yang biasa digunakan untuk sholat. Kemudian puasa-puasa seorang ibu gak usah yang masjid sing ado-ado kecuali omahe anjen cedek masjid Garing Langka cedek ngoten tok. Sudah itikaf di situ saja. Sah mboten napa-napa. Nah, ini keistimewaan bagi seorang wanita. Itulah adilnya syariat. Gak mek nyegah-nyegah tok tapi dikai solusi. Ngoten. Pun. Al-lubsu fihi fauqa tuma'ninatis sholat. Berdiam dirinya seberapa lama bisa dikatakan iktikaf? Yaitu sekiranya di atas tumakninanya sholat. Jadi kalau ada orang niat iktikaf, maru teko ora ana ki masjid, ana ki empere, iku umek kaya mendelok ngalor ngidul macam-macam. Umek rono, umek rene, pokoke gak tumaknina. Ya, mboten ansal, mboten sah iktikafnya. Ai al-wukufu diam diri. Fala yasihu ma'al mururi biduni waqfin lho. Tidak sah iktikafnya bersama dengan cara jalan-jalan tanpa berdiam diri. Riwa-riwi. Rono ndelok rono, saking nyelimurno. Kok sawangane poso-poso turu ge omah didelok wong gak pantes budal rono. Tapi ana kono nginceng marono sahur bersama. Maru budal rono nginceng rene. Tapi gak iktikaf ya gak sah. Iktikaf sudah diam di diri. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa iktikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram para ibu nggih. Nikmat sekali Masya Allah ketika kita iktikaf wonten di Raudhah. Luar biasa, habis sholat sunat langsung zikir. Setelah zikir cukup, kira-kira sudah mendapatkan fadilah iktikaf, baru kita ke Raudhah. Nggih, ke Raudhah, berdoa terus ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang wanita memang ada keterbatasan, tidak seperti jamaah lagi, tapi bagaimanapun di situ sudah dekat, walaupun dibatasi karena keadaan di sana tidak di-los begitu ya. Tapi kalau seorang laki-laki bebas, pokoknya budal kira-kira jam 1 bengi, jam 2 bengi bisa langsung sholat di bawah mimbarnya Rasulullah, geser kemudian ke Raudhah. Iktikaf, ntar marono lek iso suwi, monggo. Bisa kapanpun. Tapi nggih rebutan biasa mboten ono-ono apa betul dilangkai wong wis pokoke zikir apa di rotok dijejek-jejek titik enggak apa-apa. Nggih biasanya, tapi luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan para ibu nggih. Sing sampun muga-muga dibalen-baleni nggih ya terus mboten saged mriku. Luar biasa. Pun at-thaharatu anil hadasil akbar. Syaratnya harus suci dari hadas besar. Contohnya kal janabati wal haidi wan nifas. Mandi besar, punya hadas besar, haid, nifas, harus bersih. Nomor 5 adalah al-aqlu, harus memiliki akal. Fala yasihhu minal majnun, tidak sah iktikafnya orang yang gila. Wong gila utawa wong gak duwe akal. Falau junna al-mu'takifu walau lahdatan yubatola al-itikafu. Ada seorang itikaf. Marino entah karena depresi opo-opo moro-moro orang itu gak sadar yes kalau depresi ya napa nggih otomatis batal itikafnya tidak sah. Yang keenam Islam, maklum ya, fala yasihhu min kafirin, tidak sah iktikafnya dari orang kafir. Kemudian ada catatan yang keenam dari wala yajuzu dukhuluhu al-masjida illa bisartaini. Tidak boleh masuk masjid orang yang akan iktikaf kecuali dengan 2 syarat.
Satu, ayyakuna biidnil muslimi. Dia harus mendapatkan izin dari orang muslim. Mungkin nyun sewu nggih, di situ adalah pengelolanya diizini. Kalau di sini kan bebas nggih. Mungkin kalau di negeri Arab sana dibatasi, tidak semua orang niku bisa masuk seenak-enaknya. Amnul fitnati ilal masjidil haram fala yajuzu dukhuluhu mutlaqan. Tapi sekarang kan tidak. Kalau dulu ya tidak boleh masuk Masjidil Haram secara leluasa kalau dulu mungkin. Tapi saat ini kan sudah bisa kapan saja. Jenengan jaluk itikaf sewengi dur ana ngarepe Ka'bah bisa, monggo. Karinari boyoke mawon. Tapi insya Allah Bu ya, Allah itu Maha Penolong, Maha Pemberi rahmat. Dengan kesadaran kita lillahi taala, namanya capek dan ngantuk niku mboten enten. Nggih. Masih umpama teng mriki turuan umpama ya. Tapi biasanya lek kene turuan kono tambah turuan. Soalnya di Masjid Nabawi atau di Haromen pokoknya Mekah Madinah itu mencerminkan kelakuannya ketika ada di Indonesia. Nah, makanya kita harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita. Kalau itikaf di sana itu nggak merasa capek. Ada orang-orang males itikaf, ada. Jamaah itu ya juga ada yang malas-malasan untuk berjamaah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kan sayang sekali. Tapi lah ditakdirakan luar biasa. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat-sunat iktikaf. Ayyakuna fi jami'in. Nah, hendaknya dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid di mana ditempati untuk Jumatan. Kalau masjid seperti ini ya, masjid pondok, ya masjid tetap jenengan iktikaf bagus fadalah. Tapi kalah utamanya dibanding iktikaf di masjid jami'. Karena masjid ini bukan masjid ditempati untuk Jumatan. Gitu, okay? Yang kedua, ayyakuna yauman kamilan. Wal afdalu dhammul lailati ilal yaumi. Yang namanya iktikaf yang lebih utama itu sehari belang. Kalau bisa sehari semalam. Kalau batal langsung lari ke kamar kecil atau kamar tempat wudu, baru kembali lagi niat iktikaf lagi. Itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa. Jadi mari sholat subuh, kemudian maca aurat, kemudian sampai ngenteni duha dan sebagainya, langsung niat iktikaf. Sak kuwati sak isoe batal wudu maneh, kemudian dhuhur sholat jamaah, kemudian iktikaf lagi. Terus sampai asar, jamaah lagi, iktikaf lagi, terus sampai besok subuh. Luar biasa. Itu afdolnya, lebih utamanya. Dah, ayyakuna shaiman, hendaknya dalam kondisi puasa. Itu bagus. Bagus. Nggih. Lah lek malam mosok mboten. Maksudnya dalam pas bulan Ramadan ini kan awane niku poso. Ayuk siro minad du'ai wa dzikri wal ibadati. Apa yang dilakukan saat iktikaf? Satu, memperbanyak doa. Doa mopo mawon. Lek teng Masjid Nabawi nggih nyun sewu niku rumiyin kula dipun weling kalian Allah yarham Yai Ghazali. Lek ana ki Masjid Nabawi iku sing akeh maca selawat. Wis pokok maca selawat marang donga, maca selawat, maca donga. Selawat napa sing apik? Selawat Ibrahim. Nggih, wonten ndek tasawuf kita ya siku terus donga maneh terus ngoten tok. Wis diwaca kabeh selawat njenengan selawat napa mawon pun. Wis. Wa dzikri, zikir apa saja monggo. Wal ibadati dan ibadah salat sunat. Nggih, marno itikaf maneh salat sunat. Mumpung nggih, mumpung nomor 5 ayat trukal makruhati wal lagwi. Hendaknya nomor 5 seorang yang iktikaf meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Mangan-mangan, mohon maaf, makanan yang berbau, nggih apa-apa mboten sekeco. Jadi kudu bersih, kudu wangi macam-macam. Wal lagwu, terus dulinan. Lah niki wau nggih ditinggal. Yang durahu liyusaba alaihi sawabal fardi. Nah, kalau bisa, anjen kalau bisa, ikut dinadari supaya dia mendapatkan keutamaan pahalanya fardu.
Kalau aslinya kan sunnah, otomatis dapat pahala Ketika nazar, berarti kan hukumnya wajib. Otomatis pahalanya beda. Pahala ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Tapi yang khawatir adalah tidak bisa melaksanakan. Akhirnya menjadi dosa. Paham ya? Nah itu. Tapi bagus. Pun. Sekarang masailu fi niyatil itikaf. Syakhsun dakhalal masjida wa nawa al itikaf wa kharaja minhu summa raja'a ilal masjid fa hal yanwi al itikaf maratan ukhra aw lam takfi niyatu. Ada seseorang masuk masjid. Kemudian niat itikaf. Setelah niat dia keluar lagi. Kemudian kembali ke masjid lagi. Apakah perlu niat iktikaf lagi atau cukup sekali tadi itu? Nah, jawabannya tafsil. Fatarotan yutlaku yutolliku al-muddata watarotan yuqayyiduha watarotan yakunu nadron watarotan yakunu manduban. Kadangkala orang yang niat itu memutlakkan waktunya. Pokoknya aku ono ke masjid kene niat iktikaf. Orang yang demikian itu walaupun dari keluar sebentar kemudian balik sudah tidak niat kembali. Karena apa? Yang penting selama ada di masjid. Itu namanya fatarotan yutliku al-muddata wa tarotan yuqayyiduha. Tapi lek dikoyiti terbatas maksudnya. Selagi ini aku lungguh iki, nggih tiyang niku aku tak niat iktikaf selama aku lungguh iki tok. Maru lek metu wudu macam-macam, akhirnya kan malah niat kembali. Ngoten nggih. Idza atlaqa al-i'tikafa aw lam yuqayyidhu muddatan fananduru. Nah, sekarang begini. Apabila dia memutlakkan i'tikaf, tidak dibatasi wau nika, memutlakkan. Satu, idza kharaja minal masjidi bila azmin 'alal audi inda khuruji lazimahu istinafu niyatil i'tikaf. Kalau dia itu keluar dari masjid tanpa ada niat kembali ke tempat i'tikaf, maka dia harus niat kedua kalinya. Tapi lek dia itu metu sebentar karena ada apa, tapi dalam hatinya tetap ada niat untuk kembali, maka tidak butuh pada niat kembali. Paham ya? Ya, jadi idza kharaja ing dalem nalikane metu sapa wong minal masjidi saking masjid bila azmin kelawan tanpa nyeco alal audi ing atase bali inda khuruji nalikane oleh metune wong wau nika ya lazimahu istinafu niyatil i'tikafi mutlaqan, maka dia hendaknya memulai niat kembali. Idza aradahu sawaun akhraja li qada'i hajatin aula, baik dia keluar karena kodok hajat, mbu pipis, mbu dan sebagainya atau tidak. Sudah nggih? Nomor 2. Idza kharaja aziman alal audi, apabila dia keluar tapi masih dia itu punya keinginan untuk kembali, ya lam talzamhu istisnafu niyatil i'tikaf, maka tidak wajib niat kembali. Niat apa? I'tikaf. Jadi ngoten tok wau nika. Lek dhek metu sebentar niku sik nggadahi keinginan kembali tanpa niat kembali. Tapi lek gak ya wau nika maline harus mengulang pun. Sanian idalam yutlik al-i'tikaf, apabila tidak dimutlakkan i'tikaf, artinya dikoyiti dibatasi. Bal qayyadahu bimuddatin kayaumin aw syahrin. Lek sing wau sing mutlak itu tidak dibatasi. Pokoke angger ana kene iki aku ya i'tikaf. Tidak dibatasi aku sedina, apa rong dina, apa seminggu, apa saulan full. Dan lain sebagainya. Walam yastarid at-tatabu wa kharaja fananduru. Ya apa hukume? 1. Idza kharaja li qadhi hajatin, apabila dia keluar untuk qadha hajat, pipis dan sebagainya, min baulin, kencing, au ghaitin utawa BAB, lam talzamhu istinafun niyyati, maka dia tidak wajib memulai niat kembali. Wa in tala zamanutil hajah, walaupun lama keluarnya, krono ngantri, krono apa macam-macam nggih, suwe kan. Li annahu la budda minhu wa wal mustasna indaniyah. Yang demikian ini sudah tidak butuh pada niat. Nomor 2.
Idza kharaja li ghairi qadil hajat, apabila dia keluar iku bukan karena kodok hajat, mbok opo lah. Wis pokok metu ngisis, apa rokokan dhisik ngoten nggih, apa ndolek seger-seger dhisik, ngedem dan sebagainya. Banyak nggih, banyak. Ma'al azmi alal audi idza khuruj, tapi dia punya keinginan untuk kembali. Fala yalzamuhu istinafun niyatil ikab. Juga tidak wajib dia memulai niat kembali. Wa amma idza kharaja ma'a adamil azmi ala audi, tapi kalau dia tidak ada niatan ketika keluar wau untuk kembali, maka dia harus niat kembali. Nah, ngoten-ngoten niku nggih tata cara kan mungkin mawon nggih, mungkin mawon jenengan kembali nyun sewu itikaf baru kebelet kan metu. Oke, niate ditata. Aku tetap kembali. Wis. Wau termasuk mutlak napa muqayyad niku dieling-eling. Pun nggih. Idza dakhala syakhsun ilal masjid, apabila seseorang masuk masjid. Fanasiya ayan wal itikaf, kemudian dia lupa iktikaf karena enggak biasa. Wal yajuzu lahu ayan wa fi asna'i, apakah boleh dia tengah-tengah salat baru niat? Naam yajuzu lahu ayan wa bi qalbihi fi asna'i. Iya boleh. Tengah-tengah salat datang ke atine langsung sekalian niat iktikaf boleh, mboten napa. Wala yajuzu lahu ayatalaffadha biniyati, tapi tidak boleh nawaitul iktikaf, tidak boleh. Karena apa? Dalam posisi salat. Cukup disebutkan di dalam hati. Li'annahu kalamun ajnabiyyun yubtilus sholata. Karena itu adalah kalam ucapan yang ajnabi, yang asing, bukan termasuk bacaan sholat. Makanya dulu sudah saya jelaskan para ibu, jenengan ketika sujud kan nambahi donga, mboten usah dilafalkan, cukup disebutkan di dalam hati. Sebab kalau dilafalkan itu bukan termasuk doa-doa yang disunatkan di dalam, gitu. Nggih, makanya disebut. Ngerti sembarang terserah sampo. Terserah nedhi dawa umure, dewi barokah urupe, barokah kene anak keturu anu disebutno kabeh sampai lali akhirnya gak balik-balik ngene.